Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga insya Allah pada hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang bab-bab solat sunnah. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa sholat sunnah dibagi menjadi 3, yaitu sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, dan yang ketiga adalah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan pada kesempatan ini materi pembelajaran kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah. Adapun kompetensi dasar dari sholat sunnah berjamaah, yang pertama 1.9 melaksanakan sholat sunnah berjamaah sebagai perintah agama. 2.9 menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 3.9 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan 4.9 mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran tentang sholat sunnah, yang pertama, setelah mempelajari materi sholat sunnah berjamaah, peserta didik berperilaku terbiasa menjalankan sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu berperilaku peduli terhadap sesama dengan benar. Yang ketiga, setelah mempelajari materi sholat sunnah berjamaah, peserta didik berperilaku semangat gotong royong di lingkungan keluarga dan sekitar dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan solusi atas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan sholat sunnah berjamaah. Yang ketujuh, setelah mempelajari materi sholat sunnah berjamaah, peserta didik dapat mendemonstrasikan pelaksanaan sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Adapun materi pembelajaran kita, yaitu sholat sunnah sama dengan sholat nafi atau nafilah, yang berarti tambahan. Maksudnya adalah tambahan dari sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan lebih dari 1 orang secara bersama-sama. Salah satunya bertindak sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Adapun yang termasuk sholat sunnah berjamaah, yang pertama sholat Idul Fitri dan yang kedua sholat Idul Adha. Kedua-duanya antara sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha hukumnya adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaannya adalah sejak terbit matahari sampai tergelincir dan diutamakan ketika matahari naik kira-kira sepenggalan. Adapun tata caranya yaitu niat bersama dengan takbiratul ihram, diteruskan membaca takbir 7 kali sambil mengangkat tangan pada rakaat pertama dan membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan pada rakaat kedua. Antara takbir kita melafazkan kalimat subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Selanjutnya, gerakan dan bacaan lainnya sebagaimana salat-salat biasa. Dan adapun sebagai pengganti azan dan iqamah disunahkan mengucapkan kalimat as-salata jami'ata rahimakumullah, yang artinya marilah salat berjamaah. Salat Idul Fitri dan Idul Adha, hukum pelaksanaan salat ini adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Perbedaannya dengan salat biasa yaitu di sela-sela takbir disunahkan untuk membaca lafaz tasbih dan diakhiri dengan salam serta dilanjutkan dengan khutbah. Yang termasuk salat sunnah berjamaah yang ketiga yaitu salat gerhana bulan atau disebut salat khusuf, dan yang keempat salat gerhana matahari atau disebut salat kusuf. Hukum kedua-duanya adalah sunnah muakkad. Adapun tata cara salat gerhana, salat gerhana ini berbeda dengan salat yang lainnya terkhusus dalam hal gerakan, tetapi sama bacaannya dengan salat yang lain. Yang pertama dimulai dengan niat serta takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, membaca surah, ruku, dilanjutkan dengan i'tidal atau berdiri. Disinilah letak perbedaannya. Setelah i'tidal dari ruku yang pertama kembali melanjutkan membaca surah Al-Fatihah, surah dan ruku lagi serta i'tidal. Barulah kemudian sujud, lalu duduk di antara dua sujud, sujud kembali dan terus berdiri, dan untuk rakaat keduanya sama dengan rakaat yang pertama, yakni kembali membaca surah Al-Fatihah, surah dan seterusnya seperti rakaat pertama sampai tahiyat akhir dan ditutup dengan salam. Setiap satu rakaat 2 kali berdiri, 2 kali bacaan, 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Disunnahkan khutbah setelah salat gerhana sebagaimana khutbah Jumat. Waktunya sejak permulaan gerhana sampai posisi matahari kembali seperti semula. Salat kusuf dan khusuf atau salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan sangat dianjurkan sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana matahari atau bulan dikarenakan kematian seseorang ataupun karena kelahiran orang tertentu, akan tetapi keduanya adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menakuti hamba-hambanya. Maka apabila telah kembali bersinar, apabila terjadi gerhana, sinarnya hilang, maka bersegera untuk melaksanakan salat. Adapun macam-macam salat sunnah yang kelima, yakni salat istisqa. Salat istisqa adalah salat sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Hukumnya adalah sunnah, gerakan dan bacaannya sama dengan salat lain, dengan khutbah setelahnya. Hanya saja dalam salat istisqa dianjurkan agar menampakkan kesahajaan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai pembahasan tentang salat sunnah. Semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.